Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta kesehatan, sehingga pada kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan sebuah materi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan sebuah materi mengenai berbagai pendekatan dalam memahami Islam. Adapun anggota dari kelompok 10 terdiri dari 2 orang, yakni saudari Nur Irna Sahira dan saya sendiri, Rahmatullahi Nur. Nah, materi pertama yaitu definisi dari pendekatan dalam memahami Islam. Pendekatan adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Memahami berasal dari kata paham yang berarti mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Jadi pendekatan dalam memahami Islam adalah suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi dalam memahami dan mendalami Islam yang utuh dan komprehensif. Kemudian terdapat berbagai macam pendekatan dalam memahami Islam. Yang pertama pendekatan ilmu hadis, yang kedua pendekatan ilmu kalam, yang ketiga pendekatan tasawuf, yang keempat pendekatan filsafat Islam, kelima pendekatan historis, 6 pendekatan sosiologi, dan 7 pendekatan antropologi. Nah, yang pertama pendekatan ilmu hadis. Ada 2 unsur penting pada pendekatan ilmu hadis, pendekatan hadis dalam memahami Islam, yaitu pendekatan sanad dan pendekatan matan. Nah, pendekatan sanad dan matan dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Kualitas suatu hadis sangat penting dilakukan karena hal tersebut berhubungan dengan kehujahan hadis dimaksud. Suatu hadis baru dapat dijadikan dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum apabila hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat diterimanya atau makbulnya suatu hadis. Kemudian pendekatan apabila sanad suatu hadis tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka riwayat tersebut langsung tertolak, dan pendekatan terhadap matan pun secara otomatis juga akan tertolak dan tidak diperlukan lagi. Selanjutnya pendekatan ilmu kalam. Pendekatan ilmu kalam ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ma'rifatul mabda, yaitu mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Bagian ini juga dinamakan dengan qismul ilahiyat. Yang kedua ma'rifatul wasithah, yaitu beriman dengan utusan-utusan, malaikat, kitab-kitab, dan kewajiban-kewajiban. Bagian ini dinamakan qismun nubuwat. Nah, bagian ketiga yaitu ma'rifatul ma'ad, yaitu beriman dan mempercayai hari kebangkitan, hisab, balasan dan sebagainya. Bagian ini dinamakan qismus sam'iyat. Mungkin itu yang materi yang saya dapat jelaskan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nur Irna Sahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irna Sahira, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 10 akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi kami yaitu pendekatan dalam memahami Islam. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini mengenai pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan tematik, yaitu di mana pendekatan ini menjelaskan mengenai ajaran-ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu gitu. Selanjutnya pendekatan tokoh. Nah, pendekatan tokoh ini merupakan pendekatan yang meneliti tasawuf dari seorang tokoh sufi, entah itu sejarahnya, ajarannya, pahamnya, keyakinannya, dan lain-lain. Intinya yang bersumber dari seorang tokoh. Baik,
Selanjutnya, pendekatan historis. Ini merupakan penekanan pada apa-apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan pendekatan ini sangat-sangat penting, sehingga yang dijadikan sebagai dasar utama ditariknya sebuah kesimpulan yaitu bukti-bukti empirisnya. Dan selanjutnya ada pendekatan filologis. Nah, pendekatan ini harus dan wajib memiliki naskah, dan lebih baik lagi jika naskah tersebut usianya, umurnya tua dan jumlahnya lebih dari satu, agar nantinya bisa diadakan perbandingan seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan fenomenologis. Nah, ini merupakan penekanan terhadap apa-apa yang dianggap subjek telah terjadi, meskipun sebenarnya tidak ada bukti-bukti empirisnya. Selanjutnya ada pendekatan tradisionalis. Nah, pendekatan ini melihat sufisme itu sebagai sebuah tradisi. Nah, itulah tadi mengenai pendekatan tasawuf. Selanjutnya kita beralih ke pendekatan filsafat Islam. Secara istilah, filsafat Islam adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah. Lalu bagaimana kemudian kita menciptakan sikap positif terhadap falsafah tersebut. Contoh dari pendekatan filsafat Islam ini, misal di agamanya kita, agama Islam, di dalam Islam itu kita diajarkan sholat berjamaah dengan tujuan agar kita dapat merasakan bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain. Contoh lain, di dalam Islam kita juga diajarkan berpuasa. Nah, dengan diajarkan berpuasa ini kita diharapkan dapat merasakan lapar dan haus itu, sehingga kita juga dapat merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di luar sana yang hidup serba kekurangan, seperti itu. Nah, melalui pendekatan filosofis ini, seseorang jadi lebih bisa memberikan makna terhadap apa yang dijumpainya, dan lebih mudah lagi mendapat hikmah dan pelajaran dari apa yang dijumpai tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan historis. Pendekatan historis dalam memahami ajaran Islam adalah peninjauan suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah. Jadi, dia menjawab permasalahan, kemudian menganalisisnya menggunakan metode analisis sejarah. Nah, melalui pendekatan ini, seseorang akan diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Selanjutnya, pendekatan sosiologi. Nah, pendekatan ini terbilang penting dalam memahami agama Islam. Mengapa? Karena banyak sekali ajaran-ajaran agama Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Jadi, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini kemudian mendorong kaum agama untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Selanjutnya, pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi ini dalam memahami Islam disebut juga sebagai upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dan berupaya untuk menjelaskan dan memberikan jawaban. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk agama lain. Nah, itulah tadi sedikit mengenai pendekatan dalam memahami Islam. Saya harap teman-teman dapat memahami. Jadi cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.